Salam sehat, Bapak, Ibu, Sobat Muda yang berbahagia. Dalam bercerita, berkisah, kita ingin menyisipkan humor. Tentu, humor itu tidak semudah yang kita bayangkan. Bukan cuma cerita lucu, tebak-tebakan lucu, permainan kata-kata yang lucu. Tetapi humor, kelucuan itu juga harus terpancar dari hati kita. Bagaimana? Hati yang bahagia. Kemudian mimik raut wajah. Jangan takut, apalagi dengan suara-suara yang aneh. Mimik pun harus berani kita tampilkan. Karena apa? Ya kalau tanpa mimik, kalau kita bercerita tanpa mimik, ya hambar. Misalnya, kita ingin bercerita lucu. Nggak perlu bilang-bilang, nih Bapak Ibu, adik-adik, ini lucu deh. Jangan, nggak usah ngomong. Kemudian, kalaupun bercerita lucu, jangan kita sebagai pembicara tertawa dulu. Padahal nggak ada yang lucu. Garing dong rasanya. Maka itu kita ciptakanlah. Misalnya, ketika kita mau bercerita tentang orang tua, ini mudah. Adik-adikku yang berbahagia, pada kesempatan ini Bapak mau bercerita. Ya, misalnya itu. Atau mungkin ketika kata suara berat, aku tak bisa menjelaskan segala sesuatunya dengan baik. Ya. Atau suara cempreng. Kita bisa bermain dengan suara-suara berbeda agar pendengar pun bisa mengikuti alur. Misalnya kita bercerita, ada dua orang nih, si bapak dan si anak. Nak, Bapak mau berpesan buat kamu. Iya Pak, ada apa? Jadi ada dua suara yang mungkin kita bisa. Atau suara yang lain. Bapak Ibu, Sobat Muda, semua itu perlu latihan. Saya pun nggak bisa seperti yang orang-orang terkenal sudah miliki ya. Namun paling tidak, setidak-tidaknya kita bisa bermain ya sedikit-sedikit lah. Lalu gerakan. Gerakan juga pandai, kita harus bisa menyesuaikan. Misalnya ketika kita ada di atas, tinggi pandangan kita ke bawah. Waduh. Hai, tolong aku. Nah, yang di bawah melihat ke atas. Ya, sebentar. Saya ambil tangan dulu ya. Pandangan-pandangan itu pun berperan. Contoh, ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Kita mengambil sesuatu atau mendengarkan jarak jauh. Ya, suaramu kurang keras. Ini semua ekspresikan, jangan takut, jangan malu. Memang itu adalah sebuah hal yang agak sulit buat kita. Tetapi semuanya butuh belajar.
Kalau kita mau menampilkan diri sebagai orang yang mau maju, berubah, cobalah tampilkan hal yang berbeda. Bapak Ibu Sobat Muda, pada masa-masa kini, ketika kita bercerita kepada anak-anak sekolah minggu, mereka sudah hafal dengan banyak buku cerita. Tetapi kita berikan walaupun sama, tetapi dengan gaya yang berbeda. Contoh, ketika kita menyampaikan riwayat Buddha Gautama, begitu kelahiran Bodhisattva, tentu dengan mimik yang berani kita keraskan, akulah pemimpin di dunia ini, akulah tertua di dunia ini, akulah teragung di dunia ini, inilah kelahiranku yang terakhir. Wah, dengan lantang kita berbicara. Kenapa Bapak Ibu Sobat Muda? Karena kita harus berani memulai. Ya, berani memulai. Nah, saat Siddhartha melihat orang tua, bagaimana? Kita sebagai orang yang bercerita berperan ganda sebagai penceramah dan sebagai pelaku orang tua. Itulah. Ini harus kita mainkan peranan. Kenapa? Ini pun bagian dari kita mengisahkan hal-hal yang berbeda. Romo, apakah buat orang tua juga bisa? Tentu berbeda. Ya, gayanya berbeda. Tetapi orang tua pun, pemuda, remaja butuh hiburan. Sesuatu yang berbeda. Jangan monoton. Kita ingin menyampaikan teori-teori karma kepada adik-adik sekolah minggu, kepada remaja, pemuda, dan umum. Memang berbeda tingkatannya. Oh, bicara karma di anak sekolah minggu cukup sekian. Remaja meningkat, pemuda, orang tua meningkat. Dengan menyesuaikan bahasa. Dan ingat, ambil topik yang up to date, yang masa kini berlaku. Pak, boleh nggak kisah-kisah riwayat para Buddha, Bodhisattva? Bisa saja. Namun demikian, kita harus pandai meramu. Contoh ya, ketika kita bercerita tentang 3 peristiwa Waisak, ya tidak mesti hanya ketiga peristiwa itu lalu kita ceritakan dari Siddhartha lahir sampai parindamana habis. Itulah. Mereka sudah mengenal, mereka sudah menguasai. Tetapi kita ambil perjuangan Bodhisattva dalam menghadapi kehidupan. Terapkan dalam kehidupan kita sekarang. Bagaimana perjuangan seorang anggota keluarga. Bagaimana perjuangan seorang pemuda. Bagaimana perjuangan seorang pelajar. Menuntut ilmu. Namun ya, humor boleh-boleh saja. Tetapi ada hal yang harus kita hindari dalam membawakan humor. Hindarilah hal-hal yang berbau sara. Kemudian hindarilah humor yang berlebihan. Jangan sampai kita ceramah 30 menit, humornya 25 menit. Dharmanya mana? Oleh karena itu, kita harus belajar meramu. Olah gerak juga perlu, sangat kita butuhkan. Apa salahnya kita memutarkan kepala? Apa salahnya memegang-megang tembok atau benda yang memang ada? Belajar. Wow. Semua butuh belajar. Yang pasti pengalaman adalah guru terbaik. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda, kenalilah siapa pendengar kita. Anak-anak, remaja, pemuda atau umum. Juga waktunya. Jangan lupa
kita sampaikan kebenaran ini agar mereka memahami itu. Semoga hal-hal yang kecil ini untuk membawa rasa humor kita jadi menarik, enggak garing. Jangan dipaksakan. Kalau memang kita tidak bisa buat humor, tidak perlu. Tapi nada suara jangan datar. Ayo buat sesuatu yang berbeda. Semoga semua ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Salam sehat selalu. Namo Buddhaya.